Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Andre Andika dengan nomor induk mahasiswa 1704059. Jadi di kesempatan kali ini adalah saya sedikit memaparkan tentang bukti dari video kegiatan PKL tematik yang saya laksanakan di kelompok tani Trimulya yang berlokasi di Desa Pagar Desa, Kecamatan Belincir, Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan. Jadi judul yang saya ambil yaitu tentang peningkatan produksi dari buah kelapa sawit itu sendiri, yaitu perawatan piringan yang dilakukan secara mekanis menggunakan cangkul. Pada perawatan piringan ini ketentuannya yaitu membuat membuat areal di sekeliling tanaman tersebut bersih tanpa adanya gulma, kurang lebih 1,5 sampai 2 meter. Oke, kegiatan yang selanjutnya yaitu kegiatan pemupukan. Syarat dari kegiatan pemupukan ini yaitu harus dilakukan setelah kegiatan perawatan piringan, di mana tujuannya agar pupuk yang kita berikan kepada tanaman itu fokus untuk menyuplai pertumbuhan atau perkembangan dari tanaman kelapa sawit tersebut, tidak untuk si inang atau pesaingnya. Jadi teknik pemberiannya dengan ditaburkan dalam piringan, dan untuk dosisnya itu yaitu 1,5 sampai 2 kg per pokok tanaman. Kedua ini membahas tentang pruning. Jadi pruning itu atau pemangkasan pelepah, kegiatan pemangkasan pelepah yang dianggap sudah tidak produktif lagi untuk menopang kegiatan dari fotosintesis. Jadi pada usia 4 sampai 8 tahun itu penentuan songgohnya itu antara 2 sampai 3 pelepah di bawah TBS. Jadi apabila lebih dari jumlah itu, kita harus melakukan yang namanya pruning. Jadi pada kegiatan pruning itu ya seperti biasanya memotong pelepah, yaitu mepet dengan batang kelapa sawitnya. Kemudian kita potong menjadi 3 bagian dan kita susun di gawangan mati. Pada kegiatan selanjutnya yaitu mencari bunga antesis. Dalam ketentuannya bunga antesis dalam 1 hektar itu ada 8, diharuskan untuk ada 8 bunga antesis, dan hasil dari pencarian kemarin yaitu dalam 1 hektarnya terdapat 7 sampai 9 bunga antesis, di mana tujuan dari mencari bunga antesis yaitu secara otomatis apabila adanya bunga antesis, tentu disitulah kegiatan bunga penyerbuk atau Elodobiyus cameronicus itu berkegiatan seperti bertelur, membesarkan telur-telurnya, dan juga kegiatan dia makan. Oke, kegiatan yang selanjutnya yaitu fruit set atau pengkelasan buah. Jadi di sini total luasan lahan kurang lebih 100 hektar yang saya ambil untuk penyampelan kelas buah. Jadi dalam 100 hektar itu saya buat dibagi menjadi 4 blok atau 4 bagian, 4 lokasi yang saya namai dengan blok A, B, C, dan D. Oke. Pada setiap blok itu saya kasih 2 sampel ataupun 2 TBS sebagai sampel, dan di situ kita lakukan pencacahan atau pemisahan spikelet dengan
batang TBS-nya. Jadi di situ kita pisahkan dari 3 bagian menjadi 3 bagian, yaitu pangkal, tengah, dan juga ujung. Jadi nanti di pangkal kita ambil 10 spikelet yang kemudian kita hitung, dan 10 spikelet juga pada bagian tengah dan juga 10 spikelet dari bagian ujung. Jadi setelah kita hitung keberadaan dari buah pangkal itu, jumlah buahnya, total buah jadi pada blok A itu ada 95 buah jadi dan 38 buah partino atau buah tidak jadi. Jadi begitupun yang tengah, kita lakukan perhitungan yang sama. Kemudian kita total dari buah jadinya, kita ambil salah satunya, yaitu pada blok A sampel 1 itu dengan total buah jadinya 311 buah jadi. Dan pada buah yang tidak jadi atau buah partino sering disebutnya, itu jumlahnya 52. Jadi kita totalkan buahnya itu, yang buah jadi sama buah partino tadi kita totalkan, jadi totalnya menjadi 363 buah. Setelah itu kita cari persentasenya. Jadi di sini kita dapatkan persentase kelas buahnya itu 85,67%, yaitu menduduki kelas A ataupun kelas 1. Jadi di situ ada kelas 1, kelas 2 dan kelas 3 pada pengkelasan buah. Jadi di situ apabila buah kelas buahnya itu dari 75% ke atas, itu sudah kelas 1. Pada kelas 2 itu 50% sampai 75%. Dan untuk kelas 3-nya itu 25% sampai 50, dan kelas 4-nya itu 0 sampai 25%. Jadi setelah dilakukan perhitungan, kita buat data, baru kita cari persentasenya, baru kita bisa menyimpulkan bahwa blok tersebut berapa persentase buah jadi. Dan begitupun selanjutnya untuk blok-blok yang lain.